Widih, ini sangat mengerikan teman-teman ya. Jadi orang ini menantang untuk melakukan mubahalah bagi siapa saja meragukan nasab Ba'alawi dengan cara yaitu membawa anak keluarganya, membawa anak istrinya teman-teman. Kemudian nanti kita minta katanya kepada Allah Azza wa Jalla, siapa yang berdusta maka Allah menjadikan anak cucu keturunan kita mati dalam keadaan kafir. Saya jadikan keluarga saya, anak dan istri saya sebagai tebusan. Apa konsekuensi dari mubahalah itu? Siapa yang berdusta di antara kita, 7 turunan kita mati dalam keadaan kafir, bahkan kita termasuk dicopot iman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasrus Sunnah. Teman-teman, kita akan simak satu video yang cukup mengerikan bagi saya. Jadi ini mungkin bukan Habib, tapi muhibbinya para habaib. Orang ini menantang untuk melakukan mubahalah teman-teman sebagai pembuktian apakah benar nasab Ba'alawi ini terputus sampai ke Rasulullah atau justru sebaliknya tersambung. Jadi orang ini menyebut 2 orang bersurban katanya ya, gaya-gaya Wali Songo atau gaya-gayanya orang Hadramaut ya. Dugaan saya sih salah satunya adalah Kiai Imaduddin Al-Bantani yang cukup vokal menyuarakan tes DNA bagi para habib-habib ini teman-teman. Jadi orang ini menantang teman-teman untuk membawa keluarganya, anak istrinya misalkan ketika melakukan mubahalah. Kemudian orang ini menyebutkan ini juga pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW ya, kemudian para sahabat Nabi dan bahkan para ulama-ulama juga melakukan mubahalah sebagai pembuktian di saat mungkin kondisi sudah terjepit, tidak ada jalan keluar. Ini memang pernah terjadi teman-teman, mubahalah di zaman Rasulullah SAW, tapi itu dengan orang kafir. Setahu saya teman-teman, Rasulullah pernah melakukan mubahalah dengan orang-orang yang berada di wilayah Najran. Wilayah Najran tersebut mayoritas orang Nasrani di situ. Jadi Rasulullah pernah datang ke wilayah tersebut sampai 5 hari dan orang-orang Najran mengutus para pendeta-pendeta Nasrani mereka untuk berdialog teman-teman. Akan tetapi sampai 5 hari Rasulullah di situ menjelaskan tentang perkara Islam ya, akan tetapi mereka selalu menolak, selalu menentang Rasulullah. Maka Rasulullah mengambil jalan terakhir yaitu menantang mereka untuk melakukan mubahalah ya. Kemudian di situ orang-orang Najran teman-teman membawa anak istrinya. Rasulullah juga begitu, membawa Fatimah ya, kemudian membawa 2 cucunya Hasan dan Husain. Tiba-tiba teman-teman tidak lama muncul di situ di atas mereka awan yang begitu besar dan begitu gelap teman-teman. Lalu apa kata orang-orang Najran, pendeta-pendeta Nasrani tersebut mengatakan, hentikan ya, tidak usah kita lakukan mubahalah ini atau tidak usah kita lanjutkan. Saya khawatir kalau ternyata benar Muhammad itu adalah seorang nabi, maka kita akan dilaknat 7 turunan bersama keturunan kita. Nah teman-teman, yang saya pahami dari mubahalah adalah ketika memang sudah terjadi permasalahan yang mungkin tidak ada jalan keluar dan ini sifatnya sangat-sangat urgent. Nah kalau kita kaitkan dengan masalah nasab ini, apa sih sebenarnya teman-teman? Nggak ada yang begitu urgent. Sebenarnya intinya dari Kiai Imaduddin dan masyarakat adalah hanya meminta para habib-habib ini untuk melakukan tes DNA sebagai pembuktian genetik mereka ini ada nggak Arabnya teman-teman. Karena syarat seorang dikatakan cucu Nabi teman-teman setelah melakukan tes DNA yaitu gen Arabnya harus dominan teman-teman. Akan tetapi yang kita lihat teman-teman, sebagaimana keterangan dari Dr. Sugeng Sugiharto dari orang-orang Ba'alawi yang pernah melakukan tes DNA, ternyata haplogrupnya G teman-teman, dan haplogrup G tersebut tidak bisa terkonfirmasi sampai dengan genetik Rasulullah SAW. Karena menurut penelitian ahli genetik, haplogrup yang harus dipenuhi adalah J1 atau J1. Itu saja sebenarnya intinya teman-teman dari permasalahan nasab ini. Berani tidak para habib-habib ini melakukan tes DNA, tapi kok orang ini menantang melakukan mubahalah. Saya khawatir teman-teman ya, orang ini bisa kena nanti kalau melakukan mubahalah. Bagaimana kalau ternyata nasab Ba'alawi itu benar terputus ya? Bukankah dalam Islam kita diperintahkan untuk menghindari sesuatu yang meragukan ya? Tidak boleh kita memaksakan orang untuk meyakini sesuatu yang diragukan. Dalam hal ini adalah nasab Ba'alawi, dan alasan orang-orang yang meragukan nasab Ba'alawi tersambung kepada Rasulullah jelas ya dari doktrin-doktrin ceramah mereka teman-teman, kemudian dongeng-dongeng khurafat mereka, itu yang membuat masyarakat meragukan nasab kalian. Makanya masyarakat meminta kalian untuk melakukan tes DNA. Itu saja sebenarnya. Ngapain dengan cara mubahalah ya? Baik, kita simak langsung videonya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 orang pria, yang satu berpakaian kebesaran ala Sunan Kalijaga dengan belangkonnya, yang satu lagi
dengan jubah, sorban, dan imamah ala ulama-ulama Hadramaut. Dia teriak-teriak di atas mimbar, terus membangun narasi seolah-olah sedang membangun kekuatan untuk melegalkan batilnya nasab Bani Alawi. Buat antum berdua, kapan antum diam? Ya, kami sudah muak ngelihatnya. Sekarang begini aja dah. Narasi kebencian, pengusiran terhadap Ahlul Bait. Jawaban saya, emang ini negeri punya bapak moyang lu? Ya, emang lu berdua yang punya ini negeri? Kita punya ini negeri, semuanya punya ini negeri. Ya, kalau memang mau diselesaikan ini masalah, ya. Tapi janji, habis ini jangan nakal lagi ya. Antum berdua adepin saya, kita mubahala di masjid mana? Ya, kita mubahala. Taruhannya anak-anak kita, keluarga kita, istri kita. Mubahala apa? Tentang keabsahan nasab Bani Alawi. Saya jadikan keluarga saya, anak dan istri saya sebagai tebusan bagi Al-Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir ilallah dan keturunan-keturunannya para habaib, para sadah Bani Alawi. Antum berdua bawa keluarga antum, kita tentukan di masjid mana kita bermubahala. Apa konsekuensi dari mubahala itu? Kita minta sama Allah. Bukan sakit, bukan terbakar, bukan hancur, bukan, tanggung. Ya, siapa yang berdusta di antara kita, ya, 7 turunan kita mati dalam keadaan kafir, bahkan kita termasuk dicopot iman kita. Kalau memang tuduhan yang atau keyakinan yang kita yakini ini adalah salah, ya, saya meyakini para habaib adalah duriyahnya Rasulullah. Antum, ya, yang berimamah dan berbelangkon tidak meyakini bahwa para habaib adalah keturunannya Rasulullah. Ayo kita bermubahalah. Rasulullah pernah melakukan ini. Para sahabat pernah melakukan ini. Bahkan ulama-ulama sekelas Ats-Tsauri, Auza'i juga pernah melakukan ini. Tapi setelah ini, janji, diam. Jangan nakal lagi, ya. Nggak kebagian berkat, nakal, berisik di sana-sini. Para habaib dengan banyak jamaah, sudah. Alhamdulillah, dakwah kita tercover oleh mereka. Jangan kebencian, hasud. Ya, pokoknya saya tunggu. Ya, antum semua berdua nih, kita mubahalah. Di mana tempatnya? Tunjuk, saya bawa anak bini saya. Ya, insya Allah. Ya, saya meyakini bahwa guru-guru saya, ya, para habaib dan para kiai meridhoi apa yang saya lakukan ini. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman ya, dia membuat narasi katanya orang-orang mengusir mereka ya dari negeri ini. Nggak ada itu. Itu murni kadang-kadang komentar dari netizen, teman-teman. Tapi kalau yang disebutkan 2 orang bersurban itu seperti Kiai Imaduddin atau siapa yang satunya, saya yakin nggak pernah ada narasi-narasi seperti itu. Sebenarnya dasar dari Kiai Imaduddin, teman-teman, mengangkat ya tema tesis nasab Ba'alawi ini yang pernah saya tonton videonya terdahulu, teman-teman. Karena alasannya adalah melihat di antara oknum-oknum habaib ini sering membesar-besarkan dirinya. Bahkan sampai-sampai tidak segan-segan mengatakan Nabi Muhammad itu kakekmu atau kakek saya, ya, seperti perkataan dari Bahar bin Smith. Kemudian dari ceramah-ceramah doktrin-doktrin mereka, teman-teman ya, seolah mereka ya berharap atau mengatakan wajib mencintai kami sebagai anak cucu keturunan Nabi Muhammad SAW. Bahkan tidak jarang mereka juga membawakan hadis-hadis palsu, teman-teman, yang berasal dari orang-orang Syiah ya, untuk mendoktrin masyarakat, untuk menakut-nakuti orang agar tetap cinta kepada mereka. Salah satunya adalah hadis yang sering mereka bawakan, barang siapa yang sedikit dalam hatinya kebencian ya, kebencian kepada anak cucu Rasulullah, Ahlul Baitku katanya, kemudian dia mati belum bertobat, maka wajib dia akan mati dalam keadaan seperti Yahudi dan Nasrani dan akan masuk ke dalam neraka jahanam. Ini hadis dusta, teman-teman ya. Justru mereka yang sedang berdusta atas nama Rasulullah SAW dengan membawa hadis palsu untuk menakut-nakuti masyarakat, teman-teman ya. Kemudian dongeng-dongeng khurafat mereka, teman-teman ya, jelas mereka bertujuan untuk membesarkan klan mereka ya. Karomah-karomah walinya yang katanya bisa memadamkan api neraka jahanam dengan jari kelingking, bisa mi'raj bertemu dengan Allah Azza wa Jalla 70 kali dalam satu hari ya, bisa keluar masuk ke dalam surga. Ini semua dasar yang membuat orang-orang, salah satunya adalah Kiai Imaduddin, untuk mengangkat tesis ini, teman-teman, dari pernyataan-pernyataan Habib-Habib kalian juga, dari doktrin-doktrin, ceramah-ceramah halu Habib-Habib kalian juga.
Kalau nggak ada seperti ini teman-teman, nggak mungkin diangkat tesis tersebut oleh Kiai Imaduddin. Bayangkan beberapa puluh tahun yang lalu nggak pernah ada heboh-heboh seperti ini terkait masalah nasab ini. Ya karena nggak ada mungkin teman-teman media seperti sekarang ini yang bisa mengekspos ya bagaimana ceramah-ceramah di antara para habib-habib ini. Nah di zaman sekarang ini begitu canggihnya teman-teman teknologi, kita bisa melihat ceramah orang-orang siapapun teman-teman ya, yang dari Jawa, dari Madura, ya dari Sumatera, Sulawesi, teman-teman. Dari situ bisa kita melihat teman-teman, oh ternyata seperti ini toh selama ini di antara oknum-oknum habaib ini teman-teman ya. Ternyata mereka tidak lepas dari doktrin ceramah-ceramahnya teman-teman. Apalagi kalau sudah berbicara tentang klan mereka, luar biasa teman-teman ya. Seolah-olah mereka lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain teman-teman. Bayangkan ketika mereka menceritakan contoh misalkan masalah kewalian, masalah karomah. Pernah tidak kalian mendengarkan cerita karomah dari para sahabat Nabi ya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in teman-teman. Murni yang mereka ceritakan adalah dari klan-klan mereka, dari kalangan habib-habib mereka teman-teman ya. Itu yang menjadi dasar orang mempertanyakan, kok ceramahnya habib-habib ini beda dengan yang lain, yang pada umumnya teman-teman ya, yang biasa bercerita sejarah kemuliaan para nabi, para rasul ya, para sahabat nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian imam mazhab. Tapi kok ini kebanyakan di antara ceramah-ceramah mereka, mereka menceritakan tentang golongan mereka sendiri teman-teman ya, dari kalangan habib-habib Ba'alawi ini. Ini yang membuat keanehan di masyarakat teman-teman ya. Makanya itu yang menjadi salah satu teman-teman ide dari Kiai Imaduddin untuk mengangkat tesis ini teman-teman. Sebenarnya simpel ya, nggak perlu mubahalah ya, cukup melakukan tes DNA. Dan jangan remehkan tes DNA. Tes DNA sekarang sudah bisa memvalidasi teman-teman genetik seseorang dengan leluhurnya yang sudah ribuan tahun yang lalu teman-teman ya. Wallahualam bagaimana caranya dengan peralatan yang begitu canggih. Dan ini ada para ahlinya teman-teman, nggak main-main ya. Dikiranya mungkin tes DNA itu ecrek-ecrekan teman-teman, dikiranya mungkin perkara remeh. Enggak, itu juga berdasarkan penelitian dari para ahli, bukan 1-2 hari untuk menentukan nasab seorang. Apalagi di antara kalian para habib-habib ini kan sering mengaku ya, ada peninggalan Rasulullah berupa darah katanya, berupa rambut Nabi. Kenapa kalian nggak gunakan untuk melakukan tes DNA? Bukankah darah atau rambut Nabi itu bisa menjadi media teman-teman untuk pengujian ya, genetik seorang tersambung atau tidak? Sekali lagi saya katakan, sebenarnya Kiai Imaduddin itu dan masyarakat hanya meminta kalian untuk pembuktian dengan melakukan tes DNA. Itu saja, simple ya, bukan dengan cara mubahalah ala. Ini sama saja kalian itu sebenarnya menunjukkan ya ketidakberanian kalian ya. Cuman berani koar-koar saja mengatakan diri kalian itu cucu Nabi, nasab kalian tersambung kepada Rasulullah, darah Rasulullah mengalir di dalam tubuh kami. Tapi ketika kalian diminta untuk melakukan tes DNA justru ketakutan. Ini aneh teman-teman ya. Kalian berani berkuar-kuar mengaku sebagai zuriyah Nabi, anak cucu keturunan Nabi Muhammad SAW ya. Kalau memang kalian yakin kalian itu zuriyah Nabi, lalu kenapa kalian takut untuk melakukan tes DNA? Ini yang menjadi pertanyaan saya juga teman-teman ya. Tes DNA itu kan sama seperti orang tes kesehatan ya, atau USG bagi ibu hamil teman-teman, untuk menguji apakah dominan ya janinnya ini laki-laki atau perempuan. Sama seperti cek laboratorium teman-teman, kurang lebih sama seperti itu. Seolah-olah tes DNA itu sangat-sangat mengerikan bagi mereka. Tapi ketika mereka mendoktrin umat ya, menceritakan dongeng-dongeng khurafat, kok nggak merasa takut dengan Allah, nggak merasa takut berdusta atas nama Rasulullah. Sering kalian mengaku berjumpa dengan Rasulullah dalam kondisi terjaga, dan ini adalah sebuah kedustaan atas nama Rasulullah SAW. Kok kalian nggak merasa takut ya? Sedikit-sedikit ngaku mimpi bertemu Rasulullah, sedikit-sedikit ngaku berjumpa dengan Rasulullah dalam kondisi terjaga. Ini dusta kepada Rasulullah SAW. Ya, wallahi saya berani bersumpah, ini adalah dusta. Tapi kok kalian begitu enteng lisannya, berani ngaku-ngaku teman-teman. Sedangkan hanya tes DNA kok sulit banget ya. Kok nggak berani? Ini yang menjadi keheranan pribadi saya teman-teman ya. Taib, mungkin itu yang bisa kita sampaikan teman-teman. Ini videonya sudah cukup panjang. Barakallahu fikum. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.